Baik. Per 2 November itu countdown TV analog itu selesai. Ya, sampai hari ini juga memang trennya di dunia itu orang lebih fokus ke gambar. Ya. Jarang sekali yang ke audio. Betul. Oke, terima kasih Ya, Om David ya. ya. Jangan saya mah bapak aja. Bapak, iya. Supaya jadi kayak dosen. Dosen. Terima kasih Pak David sudah datang. Ada hal yang kita mau obrolin Ya, di sini tentang tren broadcasting dan video on demand atau digital TV masa depan di Indonesia ataupun di dunia. penting sekali itu. Oke. Karena per November tahun ini itu akan ada countdown untuk TV analog. Baik. Per 2 November itu countdown TV analog itu selesai. 2 November. 2 November 2022 Oke. itu akan ada countdown bahwa TV analog sudah tidak digunakan lagi. Yes. Jadi sebuah stasiun TV yang tadinya sebuah, misalnya X gitu, sebuah stasiun TV X itu akan harus berubah menjadi digital, yang artinya jika kita berbicara digital tentunya akan beranak pinak. Setuju. Gitu. Kalau analog kan hanya satu radio frekuensi gitu. Ya. Begitu kita berbicara digital maka dia beranak pinak karena bisa bikin channel banyak sekali. Sebenarnya sekarang sudah terjadi dengan sendirinya tanpa kita sadari. Ya seperti seharusnya gitu, kalau sekarang kita adalah masyarakat yang update, itu tidak mungkin minimal kita punya satu medsos. Setuju nggak? Minimal. Setuju. Entah itu kita aktifnya di Instagram atau kita aktifnya di Facebook atau kita aktifnya di YouTube, itu pasti ada satu yang kita aktif di situ. Artinya kalau kita mengikuti zaman ya. Nah itu kan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan TV digital sebenarnya. Cuman TV digital itu sudah pasti komersial kan, begitu sebenarnya. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Dan kan sudah terjadi bahwa TV-TV itu sekarang menjadi saingan terberat bagi yang mempunyai YouTube channel yang bagus. Ya, gitu. Di dalam acara apapun gitu. Entah itu talk show gitu kan. Entah itu variety show, entah komedi, entah apapun itu. Acara musik, semua sekarang sudah tidak melihat ke TV, tetapi lebih sering mereka melihatnya di channel-channel YouTube ataupun di Facebook ataupun di Instagram. Yang tentu untuk membuat konten-konten seperti itu kita akan perlu ilmu-ilmu dasar yang berurusan dengan banyak hal. Gitu. Yang pertama tentu ide kita untuk membuat sesuatu ini, idenya apa kan gitu ya. Kalau dulu itu bahasa di production house-nya kita sebut scriptwriter. Scriptwriter, ya. Jadi kita mau bikin apa nih gitu, kita bikin draftnya dulu, ide itu lalu dibicarakan kan gitu kan, maka lalu ada yang benar-benar membuat naskahnya dengan baik kan gitu ya, lalu terjadilah sebuah tim biasanya gitu, ada sutradara, ada dan sebagainya. Dan sutradara yang bersangkutan ini ataupun program director yang bersangkutan ini yang akan membawahi masing-masing bidang. Artinya dia akan berbicara dengan orang lighting, orang backdrop, orang makeup artist, orang kamera, semua akan berhubungan. Mungkin pula dengan audio. Maka lalu ada sebutan multimedia, sebenarnya begitu kan. Oke. Disebut multimedia adalah banyaknya media, apakah media gambar, dua besar, media gambar dengan media audio. Ya, suara. Ya, betul. Gambar dengan suara, audio dan visual sebenarnya gitu. Ya, setuju. Dan ya sampai hari ini juga
memang trennya di dunia itu orang lebih fokus ke gambar, Ya, jarang sekali yang ke audio. betul. Jadi orang-orang gambar itu lebih banyak juga dibanding orang-orang yang fokusnya di audio. Jadi kalau kita lihat di film-film gitu atau di konten-konten, kalau mereka punya credit title itu asisten kamera 1, 2, 3 dan sebagainya, desain grafis, fotografi, itu semuanya urusan dengan visual. Visual. Tapi begitu di audio tidak terlalu banyak. Ya, Nah, artinya ada yang banyak juga gitu. Ya, maka kita tahu nama-nama seperti George Lucas gitu kan. Yes. Itu benar-benar sangat apa, concern di bidang audionya. audionya benar-benar dipentingkan. Betul. Kan gitu kan. Setuju, ya. Sehingga ya awal-awalnya terjadi stereo audio untuk film itu menjadi surround ya. Iya. Jadi Ya. kan awalnya hanya kiri kanan begitu misalnya. Betul. Itu sudah berkembang dulu ke kiri kanan, orang udah senang, lalu kiri kanan ditambah subwoofer Ya. 2.1, Ya. orang lebih senang lagi. Ya. Akhirnya menjadi 3.1, Betul. itu ya, kiri, tengah, kanan dengan subwoofer 3.1, kiri, tengah, kanan tambah subwoofer Subwoofer, ya. 3.1. Berkembang lagi menjadi 5.1 kan gitu ya. Tengah, kiri kanan depan, kiri kanan belakang tambah 1 subwoofer. Ya, setuju. Itu berkembang lagi, terus berkembang sampai sekarang menjadi 7.1, menjadi Dolby Atmos. Iya. Lalu timbullah istilah immersive audio ya. Immersive audio. Immersive for podcast, audio for film. for film ataupun immersive audio for music Betul. gitu. Jadi sekarang orang memix audio itu tidak terbatas mono, stereo, 5.1, tidak gitu. Jadi bisa terserah dia punya kemampuan, mempunyai capability, mempunyai peralatan itu sampai di mana gitu. Apakah hanya bisa sampai di 5.1 atau sudah bisa Dolby Atmos gitu kan. Betul. Karena semua peralatan ini akan berubah. Betul. Nah, itulah beruntungnya kita dalam dunia digital itu kita tidak usah merubah hardware biasanya. Iya. Kalau analog kan kita mesti berubah. Tapi kalau digital biasanya kita bisa upgrade. Iya. Nah, tinggal upgrade-nya ini bisa sampai kemana. Betul. Setuju ya? Jadi kita punya sebuah software, misalnya namanya adalah Cubase misalnya. Berarti kan standard gitu ya. Betul. Misalnya standard Cubase. Nah, lalu kita mau upgrade untuk film, kita beli jadi standard Nuendo gitu kan. Ya. Nah, Nuendo ini sudah sampai di mana gitu loh. Betul. Paling tingginya sampai di mana dibanding Avid Pro Tools misalnya. Ya. Dibanding Pro Logic gitu misalnya. Itu yang mana yang mereka akan selalu berkompetisi untuk mengupgrade sistemnya supaya lebih kekinian gitu bahasa Indonesianya. Iya. Lebih. Ya, menariknya dari sebuah artikel di Business Insider per Januari, tanggal 3 Januari kemarin itu meliput tentang fenomena tren broadcast masa depan. Jadi semenjak pandemi ini semua drop, semua entertainment itu semua drop. Ya. Stasiun TV kehilangan materi untuk acara, customer juga lebih memilih. Jadi sekarang mereka ada beberapa analis di Business Insider itu mengatakan bahwa nanti ke depannya tren broadcasting dan TV ini lebih ke content oriented. Jadi lebih ke memeriksa apakah konten ini layak atau bagus untuk dilihat apa tidak. Sebelumnya sebelum pandemi terkesan one way dari pihak broadcast yang menawarkan acara atau konten. Tapi setelah pandemi ini dan tren masa depan malah dari customer yang memilih konten mana yang dia mau tonton. Itu kira-kira menurut Pak David bagaimana? Apakah itu juga berpengaruh ke Indonesia sekarang, makanya akan sebanyak youtuber yang baru yang lahir dengan konten-konten yang lebih bagus? Sudah pasti itu
sudah jelas-jelas sudah terjadi kan gitu. Ya. Mungkin kalau kita sekarang lihat entah itu di story ya, entah itu story-nya Facebook, entah itu story-nya IG, entah itu kita bicara di story saja sudah bisa sedemikian kayanya. Ya, Artinya semua orang akan membuat sesuatu gitu. Betul, betul. Walaupun tanpa basic pengetahuan apapun untuk membuat konten. Ya. Mereka biasanya kalau misalnya menggunakan TikTok misalnya, Ya. itu kan sudah ada template-nya. Betul. Jadi mereka tidak terlalu sulit untuk membuat konten ini menjadi menarik karena template-templatenya sudah disediakan gitu ya. Lain halnya kalau kita mesti merangkai dari nol seperti yang tadi kan gitu. Iya. Kita merangkai, kita mau bikin apa dulu, mereka mungkin tiba-tiba aja idenya gitu loh. Oke. Tiba-tiba aja idenya juga mereka tidak mengerti misalnya angle kamera, apakah harus tilt, pan dan sebagainya gitu. Mereka juga tidak mengerti apakah audionya harus di dubbing atau direct, dan mereka tidak mengerti. Tapi ternyata viewernya bisa 2 miliar gitu, kita bingung ya. Dia bingung, betul. Ya. Viewernya Iya. bisa dalam satu hari bisa 1000 gitu misalnya gitu. Betul. Kalau kita yang mengerti mungkin gitu, kalau saya sebagai orang audio, saya konsen di audionya, saya bilang ini audionya nggak layak gitu loh. Iya, betul. Kenapa begini gitu ya. Iya. Tapi buktinya yang menonton banyak sekali, kita mau ngomong apa. Tapi tentu itu akan berjalan dengan teknologi, dengan pengajaran tentu mereka akan bersaing dengan yang bagus. Ya, betul. Betul ya? Ya. Jadi yang tadinya amatir, yang tadinya sekedar main game lalu jadilah YouTuber, Betul. gitu kan? Ya. Mereka tidak peduli apakah mikrofonnya bagus atau tidak dan sebagainya, apakah stereo atau tidak, apakah benar-benar sudah 3D sound. Ya, Gitu. ya. Karena gamers itu sekarang lebih ke audio loh. Ya. Ya, gamers itu dengan menggunakan headphone yang standar saja itu bisa mendengarkan 3D dengan baik. Jadi player gamers ya, itu sebenarnya tanpa mereka sadari mereka sudah mendengarkan immerse teknologi gitu. Betul. Untuk audio gitu. Dan jadi antara mereka bicara sama yang didengar, Betul. itu dua hal yang berbeda gitu. Mereka mendengar 3D gitu. Ya. Tapi mereka bicara itu masih mono. Ya. Kan gitu. Betul. Sebenarnya itu mereka nggak sadar. Dan mau tidak mau kita semua itu akan mau tidak mau akan dididik untuk harus bisa menyadari bahwa audio saya sudah benar, bahwa konten ini audionya sudah masuk di akal, bahwa jika kita menembak ke kiri bunyinya di headphone yang kiri, kalau kita menembak ke kanan bunyinya di headphone yang kanan. Kalau ada bom di tengah sini, ya bunyinya di tengah lalu menyebar ke kiri dengan ke kanan secara stereo. Betul. Ya. Kalau kita 3D ada yang ke atas, Ya. ada yang ke bawah dan sebagainya. Kita jadi bermain binaural. Binaural. Ambifonik, binaural ya. Itu tidak ada perkataan saya tidak mau tahu, nggak mungkin gitu. Iya. Mau tidak mau kita harus ke situ kalau kita mau eksis. Betul. Mungkin begitu masalah digital ini panjang sekali, soalnya kalau mau kita bicarakan sebenarnya tidak ada habisnya. Tetapi yang mungkin perlu saya tegaskan di sini adalah jika kita mau belajar sesuatu itu alangkah baiknya itu tipikal saya sekali. Dari dulu saya selalu bicara kalau mau belajar sesuatu kita belajarnya dari basic. Iya, fundamental. Ya. Pola pikir. Iya, semuanya dari basic cara kerja. Sehingga untuk kesananya kita tidak tersesat. Iya, lebih gampang. Basicnya sudah pasti benar. Iya. Kalau basic ini salah, kita loncat langsung, itu bahaya sekali sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya selalu menerangkan kalau orang itu mau mengisi otaknya sama saja seperti kita mau mengisi sebuah gelas. Anggap air itu ilmu. Iya. Jadi tadinya otak kita masih belum mengerti apa-apa, kita kasih air. Suatu saat gelas itu akan penuh. Betul. Jadi udah tidak bisa ditangkap lagi. Nah, gelas itu harus kita bagikan ke orang. Gitu. Jadi mau tidak mau kita jadi pengajar. Sharing Kita sharing bahwa begini. Nanti kita bisa isi lagi. Oke. Kalau kita sudah penuh belum kita sebarkan agak sulit kita mengisinya. Iya. Udah penuh. Betul.
gitu. Kalaupun kita isi ada yang keluar. Ya, ya. Gitu. Jadi jangan pernah, dalam tanda kutip, jangan pernah pelit untuk membagikan ilmu yang kita tahu. Tentunya kita yakin sekali bahwa ilmu yang akan kita bagikan ini benar. Benar, ya. Bahaya sekali kalau karena saya tidak bisa bilang benar dan salah ya, karena kadang-kadang ada yang tadinya itu salah gara-gara perkembangan teknologi menjadi benar. Dulu kita selalu ngomong di professional audio system, untuk audio kita, untuk sound reinforcement, untuk high SPL kita tahu yang namanya line array loudspeaker system. Ya. Line source array loudspeaker system. Orang ngomong di Indonesia loudspeaker yang digantung gitu. Betul. Biasanya digantung. Ya. Itu pertama-tamanya adalah kita mengontrol vertical coverage area. Vertikal. Ya. Vertical. Ya, atas bawah. Atas bawah. Artinya berapa derajat gitu. Sudut tembak atas dan bawah. Sudut ya, coverage atas bawahnya, vertikalnya. Artinya kiri kanannya nggak bisa. Kiri kanannya lebih sempit daripada, kiri kanannya fix. oh fix, oke. Vertikalnya yang bisa kita atur dengan Kita curve, mainkan betul dengan kurvanya itu. Dulu pelajarannya seperti itu. Gitu. Mulai dari tahun 2000 saya belajar bahwa line source array, Harry Olson itu mengontrol vertical coverage, bukan horizontal. Iya. Jadi horizontal nggak bisa diapa-apain. Seiring perkembangan zaman ternyata tiba-tiba bisa. Jadi vertikal bisa, Horizontal juga bisa ditilt sedemikian rupa. bahkan bisa ditilt. Iya. Gitu, bahkan itu berkembang lagi tuh. Jadi tadinya misalnya harus 100 derajat gitu, nggak bisa, sekarang bisa kita sempitkan sedikit gitu. Jadi udah hati-hati dengan berbicara salah atau tidak. Betul. Tapi semuanya itu kan kembali lagi dari basic. Betul. Ya. Awalnya ini jangan pernah kemana-mana. Kalau awalnya kemana-mana ya udah tersesat duluan. Mau tidak mau saya harus mengikuti perkembangan yang bersetara dengan audio, yang tidak lain adalah gambar. Orang ngomong saya nggak mau ganti ke digital gitu loh, saya tetap mau pita. Nggak mungkin gitu loh. Cepat atau lambat urusannya begitu saja, cepat atau lambat.